Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik? Kembali lagi dengan Pak Calvin dalam pembelajaran IPA. Apakah kalian sudah siap menerima pembelajaran kali ini? Jangan lupa berdoa dulu ya. Sebelum menerima pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Yuk kita mulai pembelajaran kali ini dengan klik tombol mulai. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari bab 4 mengenai suhu dan termometer. Sebelumnya, Pak Calvin mau nanya nih, pernah nggak sih kalian sakit atau merasakan badan kalian demam? Demam merupakan kondisi di mana meningkatnya suhu pada tubuh kita. Kondisi seperti itu umumnya terjadi sebagai reaksi dari sistem imun kita dalam melawan infeksi virus, bakteri, jamur, atau parasit penyebab penyakit. Nah, pernah nggak sih kalian ketika mengeluh demam kepada orang tua kalian, apa yang dilakukan orang tua kalian pertama kali saat mengetahui kalian demam? Apakah meletakkan tangan di dahimu seperti pada gambar tersebut atau menempelkan alat pengukur suhu pada mulut kalian? Nah, pada kesempatan kali ini diharapkan setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik yang pertama secara logis dapat menjelaskan definisi suhu dengan tepat setelah melakukan percobaan apakah alat indera sebagai pengukur suhu yang andal, studi literatur, dan diskusi. Yang kedua, diharapkan peserta didik secara komunikatif dan percaya diri dapat menyajikan hasil percobaan apakah alat indera sebagai pengukur suhu yang handal setelah melakukan percobaan, studi literatur, dan diskusi. Nah, untuk mempelajari lebih lanjut, amati foto di bawah ini dulu ya. Coba tebak itu foto apa? Ya, betul. Jadi orang lagi dicek suhunya dengan menggunakan termometer. Jadi kemarin kurang lebih 2 tahun kita sudah mengalami era pandemi di mana kita banyak di rumah, di mana kalau kita pergi dan menuju ke suatu ruangan pasti kita akan dicek suhunya ya dengan menggunakan termometer. Nah, jadi termometer ini mengukur apa sih? Yaitu mengukur suhu. Nah, suhu adalah tingkat atau derajat panas suatu benda. Nah, tingkat derajat panas pada tubuh orang tersebut menunjukkan angka 37 derajat. Biasanya, satuan internasional untuk suhu adalah Kelvin. Yang menjadi pertanyaan, mengapa tidak menggunakan tangan saja ya untuk mengukur suhu tubuh kita? Yuk kita cari tahu apakah alat indera peraba atau tangan dapat menjadi alat pengukur suhu yang handal melalui percobaan berikut ini. Untuk membantu kalian melakukan percobaan, silakan scan atau klik link di bawah ini untuk mengakses ELKPD1. Untuk yang kiri itu ada QR code untuk kalian scan untuk mengakses ELKPD1-nya atau dengan cara klik link di bawah ini. Nanti ketika kalian sudah scan atau uh, klik linknya akan tertampilkan sebuah LKPD elektronik yang berjudul apakah indera sebagai pengukur suhu yang handal. Nah, di sini ditampilkan awalnya itu ada cover. Kemudian di lembar kedua, jangan lupa menulis atau mengetikkan nama dan kelas dengan cara diketik. Nah, misalkan nama kamu adalah Moh Calvin ya. Kemudian kelasnya kelas berapa? Misalkan kelas 7A. Nah, setelah itu yang pertama kalian baca adalah dan pahami adalah tujuan pembelajaran. Itu ada 4. Setelah itu
pahami dan baca dengan cermat dan amati dengan cermat stimulasi yang disediakan di situ. Kemudian baca instruksinya. Setelah kalian pahami, kemudian identifikasilah masalah berdasarkan foto yang telah disajikan tadi dengan cara mengetik pada kolom atau kotak yang telah disediakan. Setelah kalian mengidentifikasi masalah tersebut, kemudian kumpulkan data atau pengumpulan data. Yang perlu kalian pahami terlebih dahulu yaitu dengan menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Nah, di situ sudah dijelaskan ada 3 buah wadah yang masing-masing itu berisi air hangat, air biasa, dan air es. Nah, untuk melakukan praktikumnya bagaimana? Nah, di sini disediakan sebuah video petunjuk praktikum atau petunjuk percobaan yang tujuannya membantu kalian dalam mensukseskan atau melancarkan dalam melakukan percobaan. Dengan cara bagaimana? Yaitu dengan cara klik video yang ada di LKP tersebut. Dengan cara klik, nah, keluarkan, silakan amati dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, Pak Calvin mau menjelaskan percobaan apakah indera sebagai pengukur suhu yang handal. Nah, ada alat dan bahan yang harus kalian siapkan. Yang pertama adalah wadah yang berisi air hangat. Kemudian yang wadah yang kedua berisi air es. Nah, dan wadah yang ketiga berisi air biasa. Selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah pertama, letakkan ketiga wadah ini di atas lantai ataupun di atas meja. Kemudian yang kedua, celupkan tangan kananmu di wadah yang berisi air hangat. Kemudian apa sih yang kamu rasakan ketika tangan kananmu dicelupkan di air hangat? Untuk yang ketiga, celupkan tangan kirimu di wadah yang berisi air es. Kemudian rasakan apa yang kamu rasakan ketika tangan kirimu dicelupkan di air es. Setelah itu, tangan kanan dan tangan kiri secara bersamaan dicelupkan di wadah yang berisi air biasa. Kemudian rasakan apa yang kalian rasakan ketika tangan kanan dan tangan kirimu dicelupkan di air biasa. Setelah kalian melakukan percobaan ini, kemudian isilah data pengamatan dan pertanyaan yang ada pada lembar kegiatan peserta didik. Tulislah jawabanmu di bukumu, kemudian foto, baru diupload di bagian tugas di Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana? Tadi sudah mengamati video petunjuk percobaan, bukan? Apa kalian sudah paham apa yang harus kalian lakukan? Nah, setelah kalian memahami prosedur percobaan, selanjutnya kalian bisa melakukan percobaan di rumah. Kemudian setelah kalian melakukan percobaan, silahkan ketik hasil percobaan kalian di tabel pengamatan yang sudah disediakan dengan cara diketik. Setelah kalian mengisi data pengamatan, setelah data sudah terkumpul, lalu datanya itu diolah di bagian pengolahan data. Dengan cara apa? Itu dengan cara menjawab pertanyaan yang telah disediakan di bagian pengolahan data yang terdiri dari 6 soal. Silakan dikerjakan berdasarkan percobaan yang telah kalian lakukan tadi. Nah, dengan cara diketik ya. Ini saya contohin. Jawab. Nah, silakan dijawab berdasarkan hasil percobaan kalian. Setelah kalian mengerjakan bagian pengolahan data, lakukan verifikasi atau pembuktian. Dengan cara
Bagaimana? Yang pertama, cek kembali jawabanmu pada kegiatan pengolahan data. Cocokkan dengan teori yang ada dengan buku teks atau bahan ajar. Kamu juga dapat melakukan proses verifikasi kepada gurumu, yang kemudian fotokan jawabanmu, kemudian kumpulkan di Google Classroom. Setelah semua agenda percobaan yang telah kalian lakukan, simpulkan pada bagian kesimpulan, yaitu dengan melengkapi kalimat kesimpulan pada kotak yang telah disediakan. Setelah kalian melakukan semua aktivitas di ELKPD ini, silahkan kirim jawabanmu dengan cara klik finish. Ini klik finish, kemudian pilih email my answer to my teacher untuk mengirim jawabanmu ke gurumu. Klik, nanti tampil ada kotak-kotak ini, tulis yang pertama namamu, misalkan Calvin, kemudian grup level itu misalkan kelasmu, ya 7A misalnya, school subject isi dengan pelajaran IPA, kemudian email gurumu ketikkan, misalkan email gurumu Muhammad Calvin 98, student unes.ac.id. Setelah itu klik send, maka jawabanmu akan terkirim. Ditandai dengan adanya ini, ada tulisan your answer have been sent to your teacher. Good luck. Klik OK. Nah, setelah itu jawaban kalian sudah tersimpan dan terkirim ke email gurumu untuk dikoreksi. Nah, setelah kalian menyelesaikan kegiatan ini, silahkan lakukan atau kerjakan latihan soal pada eh, link atau QR code yang telah disediakan berikut ini. Dengan cara apa? Yang kalau di atas kalian bisa scan, kalau yang bawah kalian bisa klik linknya. Klik, maka nanti akan ada tampilan seperti ini di Google Form, ya. Nah, nanti akan ada tampilan seperti ini. Silakan ketik nama dulu, misalkan Calvin. Kemudian kelasnya 7A misalkan ya, 7A, kemudian nomor absennya berapa, kemudian jawablah pertanyaan yang telah disediakan. Nah, di sini ada beberapa pilihan, silakan pilih salah satu yang sekiranya menurut kalian jawaban benar. Pilih yang atas atau yang bawah atau yang bawahnya lagi atau yang bawahnya lagi. Klik salah satu saja. Nanti setelah semuanya terisi, silakan klik kirim, maka jawabanmu sudah terkirim ke grup. Nah, sampai saat ini sampai ini mungkin pembelajaran yang kalian lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.